Pemeriksaan dan pengujian agregat. Pengujian analisa saringan atau safe analysis. Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan pembagian butiran atau gradasi agregat. Distribusi yang diperoleh dapat ditunjukkan berupa tabel dan grafik. Pendahuluan. Batu pecah dan batu alam secara teoritis terbagi atas dua, yaitu agregat kasar dan agregat halus. Penentuan agregat ini dapat dicari dengan cara grafis dan cara analitis. Yang pertama, cara grafis. Pada cara grafis ini, data hasil analisis saringan diplot ke dalam grafik semi-logaritma. Yang kedua, cara analitis, yaitu dengan membuat satu parameter koefisien keseragaman dan parameter koefisien kurvatur. Dan inilah gambaran dari gradasi agregat. Ada well graded, poorly graded, dan gap graded. Selanjutnya, peralatan. Yang pertama, timbangan dengan ketelitian 0,1 gram. Yang kedua, satu set saringan. Yang ketiga, oven. Yang keempat, talam. Yang kelima, sikat dan kuas. Selanjutnya, prosedur pengujian. Prosedur pengujian ini didasarkan pada SKSNI M08-1989F atau AASHTO T27-28 atau ASTMC 13684A. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu benda uji. Yang kedua, langkah-langkah pengujian. Yang ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan. Persiapan benda uji meliputi yang pertama, agregat halus, material lolos saringan 4,75 mm sebanyak 3.000 gram untuk 2 kali pengujian. Yang kedua, agregat sedang, material lolos saringan 9,50 mm sebanyak 5.000 gram untuk 2 kali pengujian. Yang ketiga, agregat kasar, material lolos saringan 25,40 mm sebanyak 6.000 gram untuk 2 kali pengujian. Selanjutnya, langkah-langkah pengujian. Yang pertama yaitu menyiapkan sampel berupa agregat kasar, sedang, dan halus yang telah ditentukan. Yang kedua, mengeringkan sampel di dalam oven dengan suhu kurang lebih 110-115 derajat Celcius sampai mencapai berat yang tetap. Yang ketiga, menimbang berat agregat awal. Setelah itu, menimbang saringan. Yang kelima, memasukkan agregat ke dalam saringan. Yang keenam, mengguncang saringan selama 15 menit. Yang ketujuh, menimbang agregat setelah diayak dengan saringan. Yang ketiga, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan. Pengeringan sampel pada suhu 110-115 derajat Celcius dilakukan sebelum disaring. Yang kedua, total berat sampel setelah disaring harus diperiksa. Jika perbedaannya lebih dari 0,3% berat sampel sebelum disaring, maka hasil pemeriksaan tidak dapat diterima. Selanjutnya, penentuan proporsi uji Marshall secara analitis dan grafis. Yang pertama, dari hasil pengujian, diperoleh gradasi agregat halus sebagai berikut. Bisa kita lihat tabelnya. Yang kedua, dari hasil pengujian berikutnya, diperoleh gradasi agregat sedang sebagai berikut. Yang ketiga, dari hasil pengujian diperoleh gradasi agregat kasar sebagai berikut. Yang keempat, dari ketiga grafik di atas, maka dapat ditentukan proporsi Marshall dengan cara analitis atau trial and error sebagai berikut. Keterangan tertabel ini, persen lolos diperoleh dari hasil perhitungan pada tabel lampiran. Yang selanjutnya, persen filler diperoleh dari laboratorium. Batas atas dan batas bawah gradasi agregat untuk Laston diperoleh dari buku panduan praktikum jalan raya. Maka diperoleh proporsi masing-masing agregat adalah sebagai berikut. Yang pertama, agregat kasar memiliki proporsi sebesar 10%.
Yang kedua, agregat sedang memiliki proporsi sebesar 35%. Yang ketiga, agregat halus memiliki proporsi sebesar 50%. Yang keempat, filler memiliki proporsi sebesar 5%. Yang kelima, cara menentukan fraksi agregat secara grafis. Caranya itu, yang pertama, tarik garis antara kedua ujung titik terluar saringan. Yang kedua, buat garis vertikal lurus di mana X1 sama dengan X2 dengan catatan X1 sama dengan jarak antara persentase fraksi 100% ke fraksi agregat sedang. X2 sama dengan jarak antara persentase fraksi 0% ke fraksi agregat kasar. Yang ketiga, buat garis vertikal lurus di mana Y1 sama dengan Y2 dengan catatan sebagai berikut. Y1 jarak antara persentase fraksi 100% ke fraksi agregat halus. Y2 jarak antara persentase fraksi 0% ke fraksi agregat sedang. Kedua garis vertikal ini berwarna kuning pada gambar. Yang keempat, temukan titik perpotongan antara garis berwarna kuning dan biru yang ditandai oleh huruf A dan B. Yang kelima, tarik garis horizontal dari titik A dan B ke arah sumbu vertikal untuk membagi fraksi menjadi 3 kelompok besar, di mana bagian paling atas merupakan fraksi agregat kasar, bagian tengah merupakan fraksi agregat sedang, bagian bawah merupakan fraksi agregat halus. Selanjutnya yaitu perhitungan. Contoh perhitungan analisis saringan agregat halus. Sampel 1. Pada saringan nomor 4, berat awal sampel 1.500 gram, berat wadah 423,4 gram, berat wadah ditambah material tertahan sama dengan 425,5 gram. Berat material tertahan 425,5 kurang 423,4 sama dengan 2,1 gram. Berat kumulatif 0 gram ditambah 2,1 gram. Berat kumulatif total sama dengan 1.500 gram. Persentase tertahan sama dengan 2,1 dibagi 99,0 dikali 100% sama dengan 0,21%. Persentase lewat sama dengan 100% dikurang 0,21% sama dengan 99,79%. Dengan menggunakan cara yang sama seperti di atas, terdapat data agregat halus sampel 2 pada persentase lewat sebesar 99,91. Rata-rata lolos saringan 99,79% ditambah 99,91% dibagi 2 sama dengan 99,85%. Presentasi kehilangan berat total pada sampel 1 yaitu 0,2%, di mana itu lebih kecil daripada 0,3%, sehingga dapat diterima. Yang selanjutnya presentasi kehilangan berat total di sampel 2, yaitu sebesar 0,25%. Dan ini juga kecil dari 0,3%. Dan dapat diterima atau oke. Contoh perhitungan kedua yaitu contoh perhitungan analisis saringan agregat sedang. Sampel 1 pada saringan 3,8 inci, berat awal sampel 2.500 gram, berat wadah 425,4 gram, berat wadah ditambah material tertahan sama dengan 426,7 gram. Berat material tertahan 426,7 dikurang 425,4 sama dengan 1,30 gram. Berat kumulatif 0 gram ditambah 1,30 gram. Berat kumulatif total sama dengan 2.494,4 gram. Persentase tertahan 1,30 dibagi 2.494,4 dikali 100% sama dengan 0,05%. Persentase lewat 100% dikurang 0,05% sama dengan 99,95%. Dengan menggunakan cara yang sama seperti di atas, didapatkan untuk agregat sedang sampel 2 pada presentasi lewat sebesar 100%. Rata-rata lolos saringan sama dengan 99,95% ditambah 100% dibagi 2 sama dengan 99,98%. Presentasi kehilangan berat total sampel 1 yaitu 0,22%. Nilai ini kecil daripada 0,3%. Yang kedua, presentasi kehilangan berat total sampel 2 yaitu sebesar 0,24%.
juga nilainya kecil dari 0,3%. Selanjutnya, contoh perhitungan analisis saringan agregat kasar. Sampel 1, pada saringan 3/4 inci, berat awal sampel 3.000 gram, berat wadah 448,8 gram, berat wadah ditambah berat material tertahan 798,8 gram, berat material tertahan 798,8 dikurang 448,8 sama dengan 350 gram. Berat kumulatif sama dengan 0 gram ditambah 350 gram. Berat kumulatif total sama dengan 3.000 gram. Persentase tertahan 350 dibagi 3.000 dikali 100% sama dengan 11,60%. Persentase lewat 100% dikurang 11,60% sama dengan 88,40%. Dengan menggunakan cara yang sama seperti di atas, didapat data untuk agregat kasar sampel 2 sebesar 78,16%. Rata-rata lolos saringan 88,40% ditambah 78,16% dibagi 2 sama dengan 83,20%. Presentasi kehilangan berat total sampel 1 yaitu sebesar 0,1%. Nilai ini kecil dari 0,3%. Yang kedua, presentasi kehilangan berat total sampel 2. Nilainya yaitu 0,08%. Nilainya juga kecil dari 0,3%. Sehingga dapat diterima. Kesimpulan. Yang pertama, pada agregat halus, nilai CU adalah 8,8, nilai CZ adalah 0,45. Hal ini menunjukkan bahwa agregat tersebut termasuk jenis gap braided. Yang kedua, pada agregat sedang, nilai CU adalah 1,92, nilai CZ adalah 1,11. Hal ini menunjukkan bahwa agregat tersebut termasuk poorly graded. Yang ketiga, pada agregat kasar, nilai CU adalah 1,63, nilai CZ adalah 0,92. Hal ini menunjukkan bahwa agregat tersebut termasuk jenis poorly graded. Yang keempat, dari metode trial and error diperoleh fraksi agregat kasar adalah sebesar 15%. Fraksi agregat sedang 35%, fraksi agregat halus sebesar 47%, dan filler sebesar 3%. Sekian dari saya untuk kali ini. Terima kasih. Pada praktikum jalan raya, terdapat salah satu rangkaian praktikum yaitu mengenai pengujian keausan agregat menggunakan alat abrasi Los Angeles. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui durabilitas agregat dengan cara mekanis dengan menggunakan mesin Los Angeles Abrasion Test. Durabilitas atau ketahanan terhadap kerusakan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan akan jumlah agregat. Beberapa agregat yang memiliki kekuatan standar pun akan mengalami kerusakan saat di stockpile atau saat masa layan di jalan. Pada hakikatnya, ikatan antar butir agregat bisa kuat dan lemah, namun secara berulang menjadi lemah karena sebagai akibat dari proses perendaman air seperti akibat cuaca, pembekuan, dan lain-lain. Ada dua aspek yang menguji durabilitas agregat ini, yaitu yang pertama adalah kerusakan mekanis, yang kedua yaitu kerusakan yang diakibatkan oleh reaksi psikochemical seperti pelapukan. Dalam uji abrasi ini, tipe tes durabilitas yang diambil adalah tipe tes kerusakan mekanis. Tipe tes kerusakan mekanis ini sendiri memiliki berbagai macam tipe. Tipe ini mencakup antara lain agregat abrasion value, agregat attrition value, Los Angeles abrasion value, dan polystone value. Untuk prinsip kerja mengenai mesin uji abrasi Los Angeles dapat dilihat pada video berikut. Karena pergerakan dari lalu lintas, batu jalan yang digunakan pada permukaan perkerasan jalan mengalami gaya gesek yang besar pada bagian atas permukaan jalan. Oleh karena itu, agregat yang digunakan pada jalan harus tahan terhadap abrasi karena banyaknya kegiatan lalu lintas. Untuk mengukur ketahanan terhadap keausan agregat, digunakan berbagai macam percobaan, di antaranya menggunakan uji abrasi Los Angeles, uji abrasi Deville, dan uji abrasi Dori. Alat uji abrasi Los Angeles
biasanya paling sering digunakan dalam percobaan penelitian keausan agregat. Berdasarkan standar nasional Indonesia, nilai keausan yang diperoleh adalah kecil dari 40% untuk membuktikan bahwa agregat tersebut layak untuk digunakan. Selama uji abrasi Los Angeles, terjadi penggosokan dan hentakan antara agregat dan bola baja. ASTM dan ASTO telah membuat standar pengujian dan menetapkan batas yang dapat diterima, yaitu kecil dari 40%, sama dengan halnya standar nasional Indonesia. Mesin uji Los Angeles terdiri atas silinder baja yang memiliki rongga, kemudian ditutup pada kedua ujungnya. Silinder ini memiliki diameter dalam 700 mm dan juga memiliki panjang 500 mm. Silinder kemudian dipasang pada suatu poros yang drum silindernya berputar mengikuti sumbu horizontal. Kemudian, terdapat bukaan pada silinder untuk memasukkan sampel agregat dengan penutup yang bisa dilepas dan ditutup menggunakan baut. Di dalam mesin ini, terdapat suatu rak baja yang dapat dilepas dan diproyeksikan dengan mudah sepanjang 88 mm. Rak ini meliputi dari panjang silinder. Kemudian, ada juga rak yang memiliki panjang 1250 mm dari permukaan mesin yang diukur sepanjang keliling dalam arah rotasi silinder. Muatan dari mesin abrasi ini terdiri dari bola-bola besi yang terbuat dari baja yang memiliki diameter 48 mm dan juga memiliki berat antara 390 sampai 450 gram. Berat bola-bola baja yang digunakan sebagai muatan abrasif dan juga jumlah bola baja yang digunakan tergantung pada gradasi uji agregat. Penilaian agregat telah distandarisasi sebagai A, B, C, D, E, F, dan G untuk uji abrasi Los Angeles dan juga spesifikasi untuk penilaian dan berat sampel agregat yang diambil yang digunakan sesuai tabel uji saringan. Adapun peralatan yang digunakan pada pengujian adalah 1. Mesin abrasi Los Angeles, yaitu mesin yang terdiri dari silinder baja tertutup pada kedua sisinya dengan diameter 71 cm dan panjang 50 cm. Silinder ini bertumpu pada dua poros mendatar. Silinder berlubang untuk memasukkan sampel, penutup lubang terpasang rapat sehingga permukaan dalam silinder tidak terganggu. Kedua, ada bola-bola baja yang mempunyai diameter rata-rata 4,68 cm dan berat masing-masing adalah 400 gram sampai 440 gram sebanyak 11 buah. Ketiga, saringan ukuran 25,4 mm atau saringan nomor 1, setelah itu ada saringan 3/4, setelah itu ada saringan 1/2, dan setelah itu ada saringan 3/8. Yang keempat yaitu timbangan dengan kapasitas 5.000 gram dan ketelitian 0,1 gram. Yang kelima ada oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu. Yang keenam ada talam sebagai tempat agregat. Adapun prosedur pengujian ini adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan benda uji. Sampel harus bersih. Apabila sampel masih mengandung kotoran, debu, maka sampel harus dicuci dahulu sampai bersih. Kedua, memisahkan sampel ke dalam fraksi masing-masing sesuai dengan tabel ukuran fraksi. Yang ketiga, memasukkan sampel dan bola baja sebanyak 12 buah ke dalam mesin Los Angeles, kemudian memasang penutup lubang sehingga rapat dan memutar mesin dengan kecepatan 300 sampai 335 rpm sebanyak 500 putaran. Yang keempat, mengeluarkan sampel dari mesin kemudian melakukan penyaringan dengan saringan ukuran 1,7 mm atau saringan nomor 12. Yang kelima, menimbang agregat yang tertahan saringan ukuran 1,7 mm atau saringan nomor 12. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas kekuatan tekan agregat terhadap pembukaan atau agregat impact value. Tujuan pengujian ini adalah mengukur kekuatan sampel terhadap beban tumpukan sebagai salah satu simulasi kemampuan agregat terhadap rapid load. Jadi nilai agregat impact value atau AIV itu adalah persentase perbandingan agregat yang hancur dengan jumlah sampel yang ada. Agregat yang hancur dinyatakan dalam jumlah agregat yang lolos saringan nomor 8 berdasarkan indeks standar
dilakukan. Berikut adalah tabel nilai AIP hasil pengujian yang dilakukan oleh Ramsey di Skotlandia tahun 1980. Peralatan yang digunakan: 1. Agregat impact machine. Yang kedua ada cylindrical steel cup. Yang ketiga ada palu baja. Keempat itu ada alat penguji palu. Yang kelima ada saringan berdiameter 12,7 mm, 9,5 mm, dan 2,38 mm. Yang keenam ada besi penumpuk dengan panjang 230 mm dan memiliki potongan melintang lingkaran berdiameter 10 mm. Ketujuh ada timbangan dengan ketelitian 0,1 gram. Yang ke-8 ada oven, dan yang ke-9 ada talam dan kuas. Prosedur pengujian. Kekuatan agregat terhadap tumbukan atau agregat impact value. 1. Menyiapkan dan mencuci agregat benda uji. 2. Mengeringkan agregat ke dalam oven dengan suhu 110 +- 5 derajat Celcius hingga berat tetap. 3. Menimbang cup atau cylindrical steel cup atau W1. 4. Memasukkan agregat dalam cup sebanyak 3 lapis, setiap lapis diberi tusukan 25 kali. 5. Menimbang berat cup dan agregat yang telah dipadatkan atau W2. 6. Meletakkan benda uji pada mesin impact value. 7. Menumbuk agregat sebanyak 15 kali. 8. Menyaring agregat menggunakan saringan nomor 8. 9. Menimbang agregat yang lolos dan yang tertahan pada saringan tersebut. Perhitungan kekuatan agregat terhadap tumbukan atau agregat impact value. Rumus menghitung agregat impact value atau AIV sama dengan B per A dikali 100%. Keterangan: AIV merupakan agregat impact value, W1 merupakan berat wadah per cup, W2 merupakan berat wadah ditambah sampel setelah dipadatkan, A aksen merupakan berat awal sampel sebelum penumbukan, A merupakan berat sampel setelah disaring saringan nomor 8, B merupakan berat sampel lolos saringan nomor 8, dan C merupakan berat sampel tertahan nomor 8. Yuk mulai ke contoh perhitungan. Misalkan ada dua sampel pertama dengan W1 2688,2 gram, W2 3334,9 gram, sampel kedua dengan W1 2688,2 gram, W2 3319,8 gram. Langkah pertama, kita harus menghitung berat awal sampel. Dengan rumus A aksen sama dengan W2 dikurang W1, sampel 1 didapatkan 646,7 gram dan sampel kedua didapatkan 631,6 gram. Lalu kita harus menghitung berat total setelah tumbukan yang disaring dengan rumus A sama dengan B ditambah C. Sampel 1 didapatkan 646 gram dan sampel kedua didapat 630,7 gram. Lalu kita menghitung selisih total dengan berat awal sampel dengan rumus A dikurang A aksen. Sampel 1 didapatkan 0,7 gram, sampel 2 didapat 0,9 gram. Lalu menghitung AIV dengan rumus B per A dikali 100%. Sampel 1 didapatkan 12,62%, sampel 2 didapatkan 13,05%. Setelah itu, menghitung rata-rata AIV dengan menambahkan kedua AIV dan dibagi 2, didapatkan 12,83%.
Kesimpulan, berdasarkan contoh perhitungan, nilai AIP-nya sebesar 12,83% menurut bisnis standar. Bila nilai AIP kecil dari 30%, maka agregat tergolong agregat normal dan baik digunakan untuk konstruksi jalan. Assalamualaikum teman-teman, kita masuk ke dalam praktikum berat jenis dan penyerapan agregat. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu berat jenis dan penyerapan agregat terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman ketahui, berat jenis merupakan nilai perbandingan antara massa dan volume dari suatu agregat, sedangkan penyerapan berarti tingkat atau kemampuan suatu bahan untuk menyerap air. Nah, apa gunanya kita mengetahui berat jenis dan penyerapan ini? Dengan mengetahui hal tersebut, kita dapat membuat perencanaan campuran agregat dengan aspal berdasarkan perbandingan volume dan banyaknya pori agregat. Sehingga tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan berat jenis lepas atau bulk, berat jenis kering permukaan jenuh atau SSD, berat jenis semu atau apirin, dan penyerapan agregat itu sendiri. Nah, teman-teman sudah ketahui bahwa agregat itu terdiri atas agregat halus dengan agregat kasar. Dalam video ini, kita akan membahas agregat kasar terlebih dahulu. Alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu agregat kasar terlebih dahulu. Simpelnya, agregat kasar adalah agregat berbutir besar atau agregat yang memiliki ukiran butiran lebih besar dari 4,75 mm, yaitu agregat yang tertahan di saringan No. 4. Contohnya adalah kerikil, batu pecah, atau split. Untuk masuk dalam praktikum agregat kasar ini, alangkah baiknya kita mengetahui alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum tersebut. Yang pertama adalah keranjang yang dilengkapi tempat air dan alat penggantung keranjang. Yang kedua adalah ember air. Yang ketiga adalah saringan No. 4. Yang keempat adalah oven. Yang kelima adalah timbangan. Dan tidak lupa adalah agregat kasar itu sendiri. Lalu kita masuk ke langkah-langkah pengujian dari praktikum ini. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan sampel agregat kasar kita tadi sebanyak 6.000 gram. Setelah itu kita cuci sampel tersebut untuk menghilangkan debu atau bahan organik yang melekat pada permukaan sehingga tidak mempengaruhi berat dari agregat tersebut. Kemudian kita keringkan sampel di dalam oven dengan suhu kurang lebih 110 derajat Celcius hingga beratnya menjadi tetap. Kemudian dinginkan sampel tersebut pada suhu ruang dan timbang sampel dalam keadaan kering oven. Catat berat tersebut dengan simbol BK. Setelah itu, kita rendam sampel di dalam air pada suhu ruang selama kurang lebih 24 jam. Kemudian ditimbang sampel di dalam air tersebut menggunakan keranjang dan menentukan beratnya di dalam air. Dan kemudian kita catat berat tersebut dengan simbol BA. Setelah itu, kita keluarkan sampel dari dalam air, kemudian lap menggunakan kain sampai agregat tersebut dalam kondisi SSD atau kering permukaan jenuh. Kemudian timbang sampel tersebut dan catatlah berat tersebut dengan simbol BJ. Nah, sampailah kita pada contoh perhitungan dari praktikum ini. Berdasarkan hasil praktikum tersebut, kita dapat mengetahui berat benda uji dalam air, berat benda uji SSD, dan berat benda uji kering oven dalam bentuk gram, seperti yang terlihat pada layar. Kemudian kita olah hasil praktikum tersebut dalam rumus-rumus, yaitu rumus berat jenis bulk, berat jenis SSD, berat jenis semu, dan penyerapan yang sesuai dengan tujuan kita praktikum tadi. Rumus-rumusnya antara lain yaitu berat jenis bulk sama dengan BK per BJ dikurang BA, berat jenis SSD sama dengan BJ per BJ kurang BA, berat jenis semu sama dengan BK per BK kurang BA, penyerapan sama dengan BJ kurang BK per BK kali 100%, dengan BA, BJ, dan BK yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, kita masukkan angka-angkanya, kemudian didapatlah hasilnya berat jenis bulk sebesar 2,59, berat jenis SSD sebesar 2,61,
berat jenis semu sebesar 2,64 dan penyerapan sama dengan 0,78%. Ayo pahami, bagaimana cara pengujian berat jenis pada agregat halus? 1. Menyiapkan agregat yang lolos saringan nomor 4. 2. Mengeringkan benda uji di dalam oven dengan suhu lebih kurang 110 derajat Celcius hingga berat tetap. 3. Mendinginkan sampel pada suhu ruangan. Keempat, memeriksa keadaan SSD sampel dengan tes con. 5. Setelah tercapai keadaan kering permukaan jenuh, memasukkan benda uji kering SSD ke dalam piknometer. Keenam, memasukkan air ke dalam piknometer yang telah diisi sampel. 7. Memutar dan mengguncang piknometer untuk menghilangkan gelembung udara di dalamnya. 8. Untuk mempercepat proses ini, dapat memanaskan piknometer dengan kompor agar gelembung udara keluar. 9. Menimbang berat piknometer, air, dan benda uji. 10. Mengeluarkan benda uji, mengeringkannya di dalam oven dengan suhu lebih kurang 110 derajat Celcius hingga berat tetap. 11. Menimbang berat benda uji kering dari oven. 12. Menimbang berat piknometer kosong. 13. Menimbang berat piknometer berisi air penuh. Perhitungan. Menghitung berat jenis dengan persamaan BJ sama dengan C kurang A per B kurang A kurang D kurang C. Keterangan A di mana berat piknometer dengan penutup, B berat piknometer berisi air, C berat piknometer berisi bitumen, dan D berat piknometer berisi bitumen dan air. Ayo memulai contoh perhitungan bersama. Langkah pertama, berat piknometer berisi air 143,185 gram. Keras piknometer 44,781 gram. Berat air atau isi piknometer didapat dari pengurangan berat piknometer berisi air dikurang keras piknometer, yaitu 98,404 gram. Langkah kedua, berat piknometer tambah contoh 73,081 gram. Berat piknometer 44,781 gram. Berat contoh didapat dari pengurangan berat piknometer tambah contoh dikurang berat piknometer, yaitu didapat 28,300 gram. Langkah ketiga, berat piknometer tambah air tambah contoh 143,650 gram. Keras piknometer tambah contoh 73,081 gram. Berat air 70,569 gram. Isi bitumen 27,835 gram. Didapatkan hasil, berat jenis sama dengan berat contoh dibagi isi bitumen. 28,300 dibagi 27,835 sama dengan 1,016 cm3. Kesimpulan, menurut SK SNI M30/1990F, syarat minimum berat jenis aspal adalah 1 gram per cc. Dengan didapatkan hasil bahwa berat jenis rata-rata bitumen percobaan adalah 1,06 gram per cc, maka untuk percobaan tersebut, aspal memenuhi persyaratan, sehingga aspal dapat digunakan dalam campuran beraspal.